Shalom. Shalom. Semangat ya. Ini perdana ya Pak Denny. Waduh luar biasa, mengguncang ini. Untung bangunan kita kokoh, kalau enggak ini goyang ini. Ya, luar biasa. Pak Irwan, jangan lupa Pak Irwan. Sering-sering Pak Denny. Ya, hari ini masih dengan tema yang sama. Prioritas orang percaya. Prioritas orang percaya. Kemarin masih ingat minggu lalu? Masih ingat gak prioritas orang percaya ya? Bicara orang percaya. Tentunya yang percaya kalau di gereja ya pasti percaya sama Kristus ya. Amin gak? Ya. Apa masih ada yang percaya yang lain? Hah? Coba saya lihat tambang-tambangnya ini. Jangan-jangan percaya yang lain itu. Percaya Pak Pendeta gitu. Pak Pendeta itu alat. Ya. Percaya tetap sama Kristus. Karena dia yang selamatkan kita. Ya. Kalau bicara prioritas. Tiap orang pasti punya prioritas ya. Ingat Pak Gembala pernah ngomong. Kalau kita salah menempatkan prioritas kita. Itu akan jadi masalah. Ingat gak? Benar ya? Pak Irwan pernah ngomong gitu ya? Koreksi saya nih kalau saya salah. Saya selalu lihat referensi khotbah. Biarin jangan sampai double. Gitu loh. Ya hari ini kita bicara prioritas orang percaya. Saya selalu ngomong setiap orang pasti punya prioritas. Apalagi yang namanya orang percaya. Kita buka ya di Kolose 3 ayat 23. Uish. Kolose 3 ayat yang 23. Di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Benar gak nih? Apa yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Prioritas, kemarin juga diomong ya. Kalau kita punya prioritas, ada sesuatu yang kita korbankan. Kalau prioritas orang percaya, itu pasti Tuhan. Yang setuju, lambaikan tangan. Benar ya? Setiap orang percaya pasti prioritas utamanya adalah Tuhan. Saya koreksi diri gitu loh. Benar gak ya saya sebagai orang percaya itu prioritas saya Tuhan. Kadang-kadang kita ngomong gampang ya. Pak saya orang Kristen, orang percaya. Pasti apa yang saya lakukan pasti Tuhan Pak. Benar. Benar begitu. Kelihatannya ngomong gampang ya. Tapi apakah Anda pernah lakukan? Menurut saya ngomong lebih gampang daripada kita lakukan ya. Apa-apa kayaknya untuk Tuhan. Apa-apa untuk Tuhan. Benar. Coba koreksi. Kalau Anda ada ibadah doa pagi. Kalau bicara prioritas orang Kristen, orang percaya. Kalau katanya untuk Tuhan. Benar kita doa pagi mau. Berat saudara. Benar gak sih? Kayaknya ngomong gampang ya. Saya di sini nggak mau menghakimi, nggak mau menyalahkan, tapi kita sama-sama mau belajar. Jangan segampang omongan, cuman ngomong prioritas orang percaya adalah Tuhan. Saya juga belajar. Dalam setahun, tiap Sabtu ada doa pagi, berapa sering sih absennya? Kalau saya sering absen. Makanya saya kadang-kadang ngeri kalau bicara prioritas orang percaya katanya Tuhan. Kalau 3 ayat 23 katakan apa-apa buat Tuhan. Benar. Ya. Tapi banyak orang yang katanya orang percaya dikit-dikit buat Tuhan. Benar gak? Ya. Sekarang bagaimana Pak? Taunya
Bahwa kita sebagai orang percaya prioritas itu Tuhan. Saya banyak belajar, saya banyak baca. Ternyata banyak loh indikasi kalau kita itu benar-benar hidup kita prioritasnya Tuhan. Kita belajar ya. Ya. Yang pertama, kalau prioritas orang percaya itu Tuhan, yang pertama pasti ada damai sejahtera. Katakan kiri kanan, ada damai sejahtera. Ya, di Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini yang saya rasakan. Kalau Anda lakukan segala sesuatu buat Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Maksudnya gimana Pak? Sebagai contoh, saya sebagai seorang sales marketing di perusahaan di mana saya bekerja, saya selalu berhubungan yang namanya dengan customer. Suatu saat atau suatu waktu pasti ada yang namanya entertain. Benar. Entertain itu bahasanya mengentertain lah. Kalau saya jelaskan panjang, tapi namanya entertain itu membuat sesuatu hubungan lebih baik. Suatu ketika customer pasti ngajakin saya, Pak ke tempat ini dong Pak. Pernah saya diajakin ke tempat massage. Kalau orang bicara massage itu pasti negatif ya. Benar gak sih? Saya selalu bicara apapun yang saya lakukan, saya selalu udah cerita sama istri saya. Makanya saya gak ada takutnya. Saya bilang, customer sering ngajak begini, kalau Anda lakukan prioritas itu buat Tuhan, Anda gak damai sejahtera. Tapi bagaimana Pak? Kalau saya gak entertain, gak ikutin maunya customer, bisnis gak jalan. Ingat, kalau memang orang percaya, kita lakukan buat Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Makanya sebelum kita lakukan, kita tanya dulu. Untuk apa kalau kita punya Tuhan yang hidup gak pernah diajak ngomong? Saya harus bertanya, Tuhan benar gak saya lakukan? Kalau gak benar, mohon maaf, saya gak akan lakukan. Begitupun saya memberikan sesuatu kepada customer. Benar gak ya saya lakukan ini? Gitu loh. Jadi damai sejahtera itu kayaknya kita lakukan itu damai aja. Gak ada merasa bersalahnya. Kalau Anda lakukan terus merasa bersalah, di rumah ketahuan deh. Benar. Misalkan saya pernah cerita sama tim di sini, saya pernah suatu saat bohong dalam melakukan pekerjaan. Saya ketahuan lah tanda kutip. Istri saya tahu bahwa saya bohong. Akhirnya apa? Di rumah pasti ada masalah. Makanya sebagai orang percaya, kalau Anda prioritaskan buat Tuhan, apapun lakukan buat Tuhan, lakukan. Ada damai sejahtera. Anda mau minta, ada sahabat yang butuh pertolongan pun Anda kalau melakukan bilangnya buat Tuhan, Anda akan lakukan dengan penuh sukacita. Ada damai sejahtera. Jangan sampai Anda sudah membantu sana sini, ujung-ujungnya kesel. Udah dibantu, udah ditolongin, gak ada ucap terima kasih. Tapi Anda kalau punya damai sejahtera, Anda gak akan pernah berpikir begitu. Ini yang namanya damai sejahtera. Yang tidak sama diberikan oleh dunia. Ini yang Tuhan berikan. Jadi gak ada lagi bersungut-sungut. Kalau sudah nolong ya nolong. Gak lagi ngungkit-ngungkit. Ya, ini damai sejahtera. Makanya sebagai orang percaya, benar pahami. Kita lakukan buat Tuhan, Tuhan yang hidup. Bukan yang Tuhan gak bisa apa-apa. Amin. Ini kita belajar. Jangan cuma ngomong, oh pokoknya buat Tuhan. Buat Tuhan. Tapi pas lagi sudah dikecewakan sama orang yang kita tolong, terus kita bersungut-sungut. Hati-hati. Benar buat Tuhan. Apa buat diri kita sendiri. Itu yang pertama.
indikasi kalau kita prioritaskan buat Tuhan. Salah satunya ada damai sejahtera gitu. Waktu kita melakukannya. Yang kedua, di sini saya diajar kalau bicara prioritas buat Tuhan, pasti kita sering mengucap syukur. Katakan dalam diri kita sendiri, rajin-rajin mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 diajarkan mengucap syukur selalu. Maksudnya apa sih Pak? Kalau memang kita lakukan ini semua buat Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima, kita mengucap syukur. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Pak, saya kerja capek loh Pak. Saya lakukan semuanya Pak. Buat Tuhan. Tapi kok gaji begini-begini aja ya Pak. Kok gak naik-naik Pak. Boro-boro Pak gaji naik. Bonus yang tiap tahun aja gak pernah dapat Pak. Ngeluh aja. Bersungut-sungut aja. Apa iya ini yang benar dilakukan buat Tuhan? Ingat saudara, Tuhan kita tidak pernah berhutang. Hari ini kita belajar. Yuk ngucap syukur. Kalau Anda tidak pernah ngucap syukur, saya ragu kalau hidup Anda prioritasnya buat Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kalau kita sudah mengucap syukur. Saya selalu ngomong sama istri saya, mengucap syukur itu apa ya? Istri saya bilang, menerima apapun keadaan yang Tuhan berikan. Hari ini, jangankan yang indah-indah. Kalau yang susah aja, yang menurut kita nggak enak, kita bisa mengucap syukur. Apalagi yang indah-indah. Apalagi yang enak-enak. Pasti kita rajin mengucap syukur. Makanya yuk kita belajar mengucap syukur. Karena itu apa tandanya kita memprioritaskan Tuhan. Bahwa Tuhan punya kuasa dalam hidup kita. Amin. Sebelum melangkah lebih jauh, kenapa sih orang percaya harus punya prioritasnya Tuhan? Sebelumnya saya pernah khotbah membahas sedikit mengenai koin ya. Yang ditanyakan Tuhan Yesus. Yang ditanyakan oleh orang Farisi kepada Tuhan Yesus ya. Benar gak? Ya. Saya teringat akan hal itu. Matius 22 yuk kita buka ya. Kenapa kita harus punya prioritas sebagai orang percaya itu Tuhan? Harus punya alasannya. Matius sudah dapat? 22 ayat 15. Dari ayat 20 dikatakan, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tuliskan siapakah ini? Ini jawabannya kan. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini singkat cerita waktu ditanya di awal bagaimana. Ini sebenarnya kan mau menjebak. Kalau Tuhan Yesus salah jawab, dia pasti jadi, wah ini mulai namanya udah gak taat nih. Tapi Tuhan Yesus kan penuh hikmat. Dia ngomong, apa yang tertulis di dalam koin, ada gambarnya siapa lu kasih. Kasih kepada yang tertulis yang ada gambarnya. Koin itu ada gambar Kaisar. Jadi harus kasih ke Kaisar. Nah sekarang kita sebagai manusia ini gambaran siapa? Gambaran Allah. Pernah belajar bahwa manusia diciptakan sesuai serupa dengan Allah. Tandanya kita ini gambaran Allah ya. Kalau Allah ada di dalam kita, kita wajib berikan siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi saudara, nggak ada alasan lagi kalau sebagai orang percaya prioritasnya harus Allah. Ini sedikit flashback ke belakangnya. Kenapa sih harus prioritas orang percaya itu adalah Allah? Karena kita ini gambaran Allah. Tuhan Yesus sudah ajarkan mengenai koin tadi. Itu secara nggak langsung kita diajarin.
Kita ini diciptakan serupa gambaran Allah. Hidup kita harus untuk Allah. Makanya Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun yang kita lakukan, lakukan buat Allah. Amin. Ya, indikasi yang ketiga, kalau kita memang benar-benar prioritaskan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ingat, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Katakan amin. Saya ngalamin pribadi, saudara. Bicara Tuhan tidak pernah berhutang. Saya amin. Kenapa? Saya ini orang kerja. Orang yang punya atasan, yang punya bos. Orang kerja itu pasti enaknya apa? Tiap bulan pasti ada bayarannya. Beda sama orang sebagai pengusaha. Mereka dapat pendapatan terserah. Mereka rajin, mereka giat. Penghasilan akan banyak. Tapi namanya orang kerja, itu udah ada ketahuan, udah ketaker lah. Benar gak? Tiap bulan gajinya sekian, UMR aja. Saya bilang, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok gaji saya begini-begini aja ya? Perasaan saya kerjanya sana sini gitu loh. Kayaknya capek, kayaknya saya ini staff, kok kerjaan saya kayak manajer gitu loh. Kok gajinya tetap staff aja gitu loh. Awalnya saya bersungut-sungut, Tuhan kok begini amat ya. Tapi ingat, firman Tuhan katakan Tuhan tuh gak pernah berhutang sama kita. Benar. Saya yang imani itu sampai saya dapat bahwa saya akan dibayar lebih dari apa yang pernah saya lakukan. Saya amini itu. Memang waktu kita lakukan, kita laksanakan, gak secepatnya kita dibayar sesuai apa yang kita mau. Tapi kemudian hari, kita akan dipromosikan. Hari ini kalau Anda lakukan prioritas buat Tuhan. Kalau hari ini bayarannya gak sesuai seperti Anda mau. Ingat, Tuhan kita gak pernah berhutang. Kedepannya Tuhan akan balas lebih lagi buat kita. Ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Yang kita akan terima. Amin. Yakini dulu. Percaya dulu bahwa Tuhan kita yang sanggup itu, yang besar itu sanggup tolong kita. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau saya punya Tuhan seperti ini saya gak akan khawatir. Tapi wajar gak orang khawatir, orang percaya? Hah? Orang percaya khawatir, wajar gak? Ingat ya di grup Pak Gembala ada sharing, khawatir bisa apa? Terus kenapa Tuhan mengizinkan kan? Ya. Saya selalu ngomong, Pak, orang percaya boleh gak khawatir? Khawatir, menurut saya pribadi ya, tolong koreksi saya kalau saya salah. Khawatir ya boleh ya. Ya. Yang gak boleh itu kalau khawatir itu menjadi takut. Maksudnya gimana Pak? Khawatir berlebihan. Khawatir tahu gak sih artinya? Berpikiran ke depan tapi yang belum tentu jadi. Itu khawatir namanya. Benar gak? Dulu saya mau menikah. Khawatir nih. Bisa gak ya? Sampai sekian lama. Khawatir. Apalagi kita. Bunyi apa ya? Keren loh ini. Agak minta ini nih. Perbaikan ya. Ya, balik lagi. Khawatir boleh, tapi jangan lebih-lebih. Kenapa? Kalau lebih khawatir berlebihan akan buat kita jadi takut. Seakan-akan kita gak punya Tuhan. Ya, Tuhan tuh kan baik. Tuhan tuh sanggup tolong kita. Amin. Ini loh yang saya bilang. Kalau Anda prioritaskan buat Tuhan, Tuhan tuh akan tolong kita. Ada hal-hal baru yang gak pernah kita pikirkan. Tuhan tuh gak pernah berhutang. Benar. Saya yakin nih. Kalau Tuhan Anda sama dengan Tuhan saya. Percayalah. Kalau saya ditolong, Anda semua akan ditolong. Kalau saya berhasil, Anda juga akan berhasil. Kenapa? Ingat, prioritaskan Tuhan. Ini indikasinya. Jadi nggak cuma ngomong kosong. Benar. Saya selalu saksikan bahwa Tuhan itu luar biasa.
Pak gimana saya mau bersaksi, saya nggak pernah ngerasain. Makanya rasakan. Kenal Tuhan bukan apa kata orang, tapi benar-benar alami. Kita punya Tuhan. Baru kita bisa bersaksi. Kalau ngomong susah, nggak usah diomongin lah. Selalu diingatin, nggak usah ngomongin susah. Karena kesusahan setiap orang tuh masing-masing ada porsinya. Tapi cukupkan satu hari. Jangan lebih-lebih. Kenapa? Kok kayaknya underestimate Tuhan kita gitu loh. Emang Tuhan kita gak sanggup? Kalau ngomong kaya, aduh, sesaat seperti membalikan telapak tangan bagi Tuhan. Ingat Ayub, cerita Ayub. Luar biasa kayanya dibuat jatuh miskin. Tapi diangkat lebih kaya lagi gak? Gampang. Makanya di situ dituntut sebagai orang percaya. Yuk prioritaskan buat Tuhan. Kalau Anda tahu Anda itu gambaran Allah, Anda gak akan sia-siakan hidup ini. Ini indikasi yang selanjutnya. Kalau kita punya prioritas buat Tuhan, kita ini akan hargai hidup kita. Amin. Maksudnya apa Pak? Kita semua hidup sebelum besar pasti ada lahir, bertumbuh, menjadi dewasa, tua, dan pada akhirnya kembali. Anda akan hargai itu waktu Anda. Kalau Anda punya prioritas buat Tuhan, Anda itu akan menghitung waktu-waktu Anda. Menghitung berkat-berkatnya Tuhan. Ini loh, hargai. Jangan sampai masa muda Anda terus lewat cuman begitu doang. Kenapa sih kok Anda harus menghargai hidup? Karena Anda memang sayang. Tuhan tuh ciptakan kita dengan suatu tujuan untuk menjadi alatnya. Untuk menjadi umatnya. Masa ya kita sia-siakan? Makanya kalau di sini kita mindsetnya sudah berubah. Bahwa prioritas buat Tuhan, kita akan hargai hidup kita. Amin. Gak ada lagi tuh malas-malesan. Hari ini saya ke gereja ini rasanya paling pagi loh Pak Gembala. Tolong saya dikasih bayaran lebih. Ya, saya jam 6 bangun pagi, 6:30 harus berangkat. Ternyata ada latihan gitu loh. Iya kan? Kalau bicara ngomel, capek. Ibadah jam 9 datang pagi gitu kan. Ada waktu yang dibayar. Tapi saya percaya, Tuhan tuh gak mau anak-anaknya hitung-hitungan begitu. Tuhan mau, kalau memang prioritas buat Tuhan, itu kita akan menjadi anaknya. Amin. Ya, iya kan? Kadang-kadang capek ya. Makanya jangan bicara, kayaknya buat Tuhan. Hei, hati-hati. Dari awal saya sudah katakan ada damai sejahtera, mengucap syukur. Kenapa? Banyak orang yang menyalahartikan dikit-dikit buat Tuhan. Seberapa banyak orang di luar sana yang katanya pelayanan malah ribut di keluarga. Ujung-ujungnya undur diri. Hah? Kenapa? Dikit-dikit pelayanan. Pelayanan juga ada waktu. Kalau setiap waktu untuk pelayanan, terus kapan merhatiin keluarga? Ujung-ujungnya ribut. Saya pernah dulu punya jemaat, kita ada ibadah komsel. Sel group itu mulai dari jam 7, harusnya selesai dalam waktu 1 jam. Tapi karena akrab banget, jadinya ngomong sana ngomong sini, ujung-ujungnya sampai malam. Sampai malam jam 10, dia pulang. Apa yang terjadi? Ribut sama suaminya. Jadi berkat gak? Makanya jangan bicara dikit-dikit buat Tuhan, tapi di rumah ribut. Ini benar. Masa ya kita prioritasin Tuhan terus ujung-ujungnya ribut di rumah? Hati-hati. Begitu juga pelayanan. Kesannya hebat sana sini. Pagi di JKI Home. Sebelum jam 10, jam 7 udah ada lagi dari gereja lain. Jam 10, jam 2, jam 4. Terus saja. Jangan sampai kalau Anda punya anak terus anak protes. Kenapa? Saya pernah digituin sama anak saya. Papa gereja mulu, kapan? Waktu buat anak-anak. Sedih gak? Sedih. Apa ini yang Tuhan mau kalau kita prioritaskan buat dia terus kita nyari ribut di keluarga? Enggak juga kali. Mungkin kita yang salah menempatkan prioritas. Makanya jangan sampai prioritas itu salah. Apalagi dikit-dikit buat Tuhan. Pak, saya kan kerja Pak. Kata firman saya sebagai imam harus bertanggung jawab buat istri, buat anak. Kerja terus.
seharian. Ujung-ujungnya anak, istri nggak pernah diperhatiin. Nggak apa-apa Pak, yang penting kan mereka dapat uang bulanan. Yang penting kan mereka bisa sekolah. Saya sebagai suami terus aja ini nyari uang. Hati-hati. Benar itu prioritas buat Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai kita miss dalam rancangannya Tuhan. Yang katanya buat Tuhan, hati-hati. Saya akan batasi hal-hal begitu. Benar gak ya ini buat Tuhan? Sebelum saya lakukan pasti saya tanya, benar gak? Makanya kita sebagai orang percaya jangan dikit-dikit buat Tuhan, dikit-dikit buat Tuhan. Bukannya saya gak setuju, setuju. Tapi belajar, berhikmat. Benar gak ya? Uji. Jangan kerja mati-matian, bilangnya untuk A, I, U, E, O. Bilang apalagi buat Tuhan. Nanti kan Pak gaji saya gede buat pelayanan. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan gak mau begitu. Ribet amat kayaknya ikut Tuhan. Ya, sesimpel Anda jadi orang tua yang disegani, orang tua yang anak-anaknya happy, itu udah cukup buat Tuhan. Yang bisa kasih contoh anak-anaknya ngucap syukur, wah itu luar biasa. Jangan sampai kita pelayan-pelayan gereja punya anaknya gak tahu adab, gak tahu etika, hati-hati. Bikin malu. Makanya kita belajar yuk sama-sama. Orang percaya itu harus punya prioritas buat Tuhan. Benar. Bagaimana? Ini indikasi. Ya. Yang gak kalah penting kalau kita punya prioritas buat Tuhan itu apa? Kita ini bertanggung jawab. Amin. Ini mahal loh tanggung jawab. Mahal. Banyak orang yang mau jawab tapi belum tentu mau nanggung. Ya, benar gak? Kalau ada orang nanya Pak jawabannya. Tapi benar gak jawabannya itu bisa dipertanggungjawabkan? Hati-hati. Makanya kalau kita ikut Tuhan, kita pasti bisa bertanggung jawab. Apapun keadaan kita bisa bertanggung jawab. Karena pada akhirnya kan Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Waktu pada endingnya. Ngapain aja di dunia. Suatu waktu saya pernah ditanya, Pak Robi kalau dipilih punya uang banyak sama uang sedikit, pilih mana? Saya bilang, kok nanyanya kayak anak-anak, saya bilang. Ya pasti pilih orang uang banyak ya. Tapi saya pernah ditegur secara rohani. Benar, pingin punya uang banyak. Kenapa? Apapun yang kita punya di dunia ini, yang Tuhan berikan, kita pasti minta dipertanggungjawabkan semuanya loh. Hati-hati loh. Benar gak tuh berkat yang Tuhan berikan kita sudah pergunakan dengan baik. Apa cuman untuk pamer-pamer, apa cuman untuk sombong-sombong. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya dengan kekayaan, harta yang kita miliki malah kita jauh dari Tuhan. Hati-hati. Semua dipertanggungjawabkan. Kalau memang kita prioritasnya buat Tuhan, pasti kita punya hidup yang bertanggung jawab. Amin. Gak usah lihat orang lain deh, lihat benar kita. Kewajiban kita apa? Jangan minta hak dulu, tapi kewajiban kita dulu lakukan. Kalau kita sudah lakukan kewajiban kita, tentunya hak kita pasti kita akan terima. Amin. Ya, ini loh prioritas orang percaya. Jadi gak ada lagi, Pak kayak mana ya prioritas orang percaya? Kayak mana ya? Kalau semua buat Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh kasih hikmat untuk lakukannya. Kalau saya tanya anak-anak di sini atau anak-anak muda, benar pelayanannya buat Tuhan? Benar Om. Benar. Tapi suatu waktu kalau dia diperhadapkan dengan tugas sekolah, kita baru tahu pelayanannya buat Tuhan apa enggak. Masih ragu kan. Oh gak bisa Om, gak bisa tinggal nih Om, ada tugas sana sini. Makanya jangan terlalu gampang bilang buat Tuhan. Saya pun juga kerja buat Tuhan. Saya selalu bilang buat Tuhan. Saya akan koreksi, benar ini buat Tuhan. Apa memang buat saya pribadi. Semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan dikit-dikit buat Tuhan, dikit-dikit buat Tuhan. Tapi ada hal-hal yang seharusnya jadi prioritas malah tidak jadi prioritas. Ya, begitu banyak indikasi kalau kita prioritaskan hidup kita sebagai orang percaya buat Tuhan. Ada damai sejahtera, bisa ngucap syukur.
bisa nikmati waktu, menghargai waktu, bisa tanggung jawab. Yang terakhir, kalau kita sebagai orang percaya, prioritas kita Tuhan, apa? Hidup kita berkualitas. Katakan kiri kanan, berkualitas. Maksudnya apa sih, Pak? Kita itu berharga. Dimanapun kita ada, pasti punya dampak. Ngasilin sesuatu yang wow gitu loh. Kenapa? Tuhan itu kan sudah dari awal, kalau semuanya buat Tuhan, Tuhan itu gak akan tinggal diam buat kita. Tapi benar-benar sesuai dengan rancangannya Tuhan. Dimanapun hidup kita, kita akan berkualitas. Dimanapun Anda ditempatkan pasti punya kualitas. Apapun jabatan Anda, apapun kedudukan Anda, apapun yang Anda lakukan pasti berkualitas. Percayalah. Karena Tuhan kita memang luar biasa. Kita ini berharga di matanya Tuhan. Terus kita mau main-main lagi? Enggak. Jadi maksudnya apa Pak berkualitas? Setiap kita lakukan, apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Jadi kalau bicara pekerjaan, mau hasilnya baik, pasti kita lakukan kerjaan yang lebih baik. Saya kemarin hari Sabtu pergi ke Petak 6. Tahu ya Petak 6 ya? Yang banyak orang matanya sipit. Saya buka, saya perhatiin. Pertama saya datang, saya ke gang kecil, beli kue-kue basah. Setelah beli kue-kue basah baru ke Petak 6-nya ngopi. Saya liatin satu-satu toko buka gitu ya. Apa yang terjadi? Ada yang baru buka, ada yang sudah siap terima pelanggan, ada yang masih tutup gitu loh. Saya tanya, kira-kira buka itu sekitar jam 9, jam 10-an gitu loh. Tapi kenapa ada yang buka dari pagi? Saya situ belajar loh. Kalau Anda mau berhasil harus bayar harga. Kenapa? Buka lebih pagi. Maksudnya apa sih Pak? Itu loh, nilai kualitas itu gak bisa dibayar instan. Mereka lakukan itu kan terus menerus dengan apa? Kerja dengan sepenuh hati. Ujungnya apa? Dia terima pelanggan lebih banyak kan daripada toko yang baru buka kan. Tadinya orang gak mau ngopi jadi ngopi duluan. Coba dia tutup. Mau ngopi mana? Ujung-ujungnya beli tempat lain. Maksud saya apa? Saya belajar loh. Orang yang punya kualitas dia akan lakukan hal lebih effortnya usahanya lebih loh. Jadi kita sebagai orang percaya yang punya prioritas buat Tuhan, kita akan lakukan apapun itu, kita akan lakukan lebih lagi. Ibaratnya gini loh. Kalau orang mau kurus, pasti dia akan lakukan hal-hal yang membuat dirinya untuk menjadi kurus ya. Tapi kalau dia mau kurus tapi dia, tanda kutip dia makannya banyak, bagi saya itu mimpi. Ya. Sama, kalau hidup Anda punya prioritasnya buat Tuhan, hidup Anda harusnya berkualitas, tapi gak pernah lakukan sebaik mungkin, sekuat mungkin dari diri kita. Bagi saya kayaknya cuma ngomong doang. Hari ini kita belajar, yuk dimanapun Anda berada, lakukan supaya hidup kita ini berkualitas. Kualitas itu bukan bicara, kalau ngomong hasil, pasti kan ada usahanya. Kualitas itu hasil, makanya harus ada usahanya. Kalau kita lihatnya Tuhan, kita akan lakukan wow. Seakan-akan besok itu gak ada hari esok. Tidak ada hari esok. Pasti kita lakukan yang terbaik, pasti hasilnya terbaik. Kalau hari ini Anda dikasih pelayanan, lakukan pelayanan Anda untuk berkualitas. Jangan pernah pingin dilihat orang. Jangan pernah pingin dilihat teman. Tapi biarlah Tuhan yang lihat hati kita. Benar gak kita berkualitas di hadapannya? Supaya apa? Tuhan aja lihat kita berkualitas, orang-orang pasti kita berdampak bagi orang lain. Amin. Ya, hari ini kita belajar. Jangan cuma ngomong prioritas buat Tuhan. Diajakin ibadah malas, diajakkan kunjungan malas. Ini cambukan buat saya. Pak Irwan ini kan sering kali ngajakin hal-hal tanda kutip ya. Di luar pikiran saya lagi rebahan, ujung-ujungnya, bro di mana?
Yuk kita kunjungan, ya ampun Tuhan gitu ya. Ini sesuatu, wah tantangannya diikutin. Badan ini kayaknya nempel di kasur, gak diikutin Pak Gembala yang ngajak. Saya jujur, saya masih belajar. Sama-sama, iya kan? Benar gak sih? Hah? Pernah gak ditelepon Pak Gembala? Diajakin kunjungan, hati-hati loh. Kalau Pak Irwan, colong catet tuh. Kayaknya muka-mukanya pada pingin Pak Irwan. Ya kan? Saya lagi bersih-bersih, toto Pak Gembala datang ke rumah. Ngapain sih orang lagi mau yang lain? Dia datang kan. Hati-hati. Ya. Ingat, kalau memang ikut buat Tuhan, gak ada kata nanti dulu. Ini kebiasaan jelek nih. Kebiasaan jelek nih. Orang-orang yang katanya orang percaya dikit-dikit buat Tuhan, tapi kalau untuk pelayanan buat Tuhan nanti dulu ya. Capek nih, lelah. Nah, hati-hati. Apalagi jawabannya entar. Paling gampang tuh jawabannya entar gitu. Kenapa sih selalu jawab entar ya. Kesannya rohani, entar ya saya bawa dalam doa. Kayak haleluya. Kalau dia yakin entar ya. Di gereja ngomongnya buat Tuhan. Nanti ya kalau diajakin nantinya saya mau doa dulu. Keren banget gitu loh. Saya kadang-kadang minder sama orang-orang begitu. Apalagi ke rumah duka ya Pak Gem ya. Untung aja saya pelayanan gak bisa main musik. Kalau bisa main musik, aduh ya Allah. Tapi puji Tuhan, setiap kita punya kapasitas yang harus bisa kita lakukan dengan penuh kualitas. Amin. Ya, prioritas orang percaya ingat buat Tuhan. Tuhan, nomor 1 Tuhan, 2 Tuhan, 3 Tuhan. Dari atas sampai bawah itu Tuhan. Bagaimana indikasinya? Yaitu damai sejahtera, ucap syukur. Kita hargai hidup, kita tanggung jawab, hidup kita berkualitas. Ingat, Tuhan gak pernah berutang, jadi gak perlu khawatir. Hari ini mungkin keadaan kita kurang enak, kurang baik menurut kita. Tapi ingat, Tuhan akan jawab setiap doa kita. Percayalah, benar. Kalau Anda hari ini sakit, percayalah. Tuhan tuh akan beri kesembuhan di waktu yang tepat. Mungkin hari ini kita hopeless ya. Sekolah kayaknya malas-malesan. Belajar nilainya tetap hasilnya begitu-begitu aja. Bawaannya pingin main aja. Tapi ingat, kalau memang hidup kita di mata Tuhan berharga, kita akan lakukan yang terbaik dan hasilnya akan terbaik. Begitu juga pelayanan hari ini. Jangan lihat orang. Pak, saya hari ini pelayanan cuma jadi usher. Jangan lihat orang. Karena Tuhan akan hargai setiap jerih payah yang kita lakukan. Apapun itu bentuknya, Tuhan gak pernah berutang. Besok akan lihat hal-hal yang gak pernah kita bayangkan. Amin.